Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, aku Dana dan ini kakakku, Rama. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Alhamdulillah ya, kita sudah masuk ke hari ke-14 bulan Ramadan ini. Ya ampun, gak kerasa banget ya. Gimana kabar puasa kalian? Semoga lancar ya. Semuanya lancar kan? Gak ada yang bolong-bolong kan ya? Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan optimal. Dan semua target amaliah kita di bulan ini terpenuhi. Semoga pandemi corona ini segera berlalu dan bumi kita cepat pulih kembali. Amin. Jangan rebahan mulu ya teman-teman. Walaupun tidur itu bagian dari ibadah, tapi kita juga harus tetap produktif. Jangan sampai Ramadan kali ini terlewatkan begitu saja. Kan sayang. Teman-teman semuanya, hari ini Dana mau cerita tentang sholat dan sabar sebagai solusi untuk semua masalah kita. Siapa ayo yang hidupnya di sini lempeng aja kayak jalan tol? Kayaknya hampir semua orang punya masalah ya. Mau itu masalah kecil sampai yang besar. Benar gak sih teman-teman? Iya benar, semua orang pasti punya masalah. Biarlah masalah ini mewarnai hidup kita. Sebesar apapun masalahmu, semua itu akan sirna seiring dengan kita memohon solusi kepada Allah. Caranya gimana ya? Iya kak, gimana caranya? Ayo kak, ayo kasih tahu aku dong. Mau tahu caranya? Nah, salah satu caranya adalah dengan sabar dan juga sholat tentunya. Satu ciri di dunia ini yang tidak akan pernah hilang adalah masalah. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti memiliki masalah. Baik itu masalah kecil, sedang, sampai masalah yang rumit. Mulai dari kesiangan, kaos kaki hilang sebelah, pulpen kalian yang hilang tiba-tiba di kelas. Mau ngerjain tugas, gak ada pulpen. Sekalinya udah ada pulpen nih, males yang datang. Mau upload tugas, tapi kuotanya limit. Kuotanya banyak, tapi sinyalnya lemot. Selain itu, masalah pertemanan kalian, masalah keluarga, sampai masalah yang paling kompleks dalam hidup kalian. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan menghadapi masalah. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi masalah itu. Iya kak, aku inget loh. Pak Ustadz pernah cerita. Gini ceritanya. Allah sebagai pencipta alam semesta ini sudah mengetahui dan karena itu telah menciptakan metode terbaik dalam menghadapi masalah, yaitu dengan sabar, kemudian sholat, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Aid Al-Qarni dalam buku Latahzan menuturkan bahwa jika Rasulullah ditimpa sebuah ketakutan, maka beliau akan segera melakukan sholat. Suatu waktu, beliau berkata kepada Bilal, "Ketenanganku ada pada sholat." Kita banyak menemukan riwayat yang menuturkan bahwa Nabi dikala sholat sungguh sangat tumaninah dan bisa dikatakan cukup panjang. Utamanya kalau beliau sholat sendirian di malam hari. Bahkan Siti Aisyah pernah menuturkan kaki Rasulullah sampai bengkak karena lamanya sholat beliau. Semua itu tidak lain karena beliau sedang mengadu, memohon, dan berharap kepada Allah agar segala urusan yang berkaitan dengan umat Islam diberikan jalan, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, sehingga umat Islam bisa menjadi umat terbaik yang mampu menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.
Sesungguhnya, sholat akan melahirkan cahaya di dalam hati yang tidak dapat dilahirkan oleh ibadah yang lainnya. Dan seseorang yang memiliki cahaya dalam hatinya tidak akan terjerumus ke dalam kemurkaan Allah. Sehingga orang-orang yang sholat dengan benar maka akan ditolong oleh Allah dan dijauhkan dari kemurkaannya. Dan juga akan ditolong pula ketika menghadapi kesulitan di dunia. Agar sholat bisa dijadikan sebagai penolong, maka sholat harus didirikan dengan memenuhi syarat lahir dan juga batinnya. Adapun syarat lahir sholat adalah 1. Sholat harus tepat pada waktunya. Melakukan sholat fardu tepat pada waktunya merupakan salah satu amalan yang sangat dicintai Allah. Yang kedua, dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukunnya. Sesungguhnya, yang meninggalkan rukun-rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Syarat batin sholat adalah 1. Khusyuk dalam sholat. Kita sudah sepatutnya sholat dalam keadaan khusyuk. Fokus untuk sholat kita. Kiat-kiat khusus untuk dapat sholat dengan khusyuk adalah yang pertama, berupaya menghadirkan hati. Maksudnya adalah mengkosongkan hati dari berbagai gangguan. Jika berbagai gangguan mengganggu hati ketika sholat, maka palingkanlah. Jika seseorang merasa sulit untuk menghadirkan hati ketika sholat, maka sesungguhnya itu disebabkan karena kelemahan imannya. Semoga kita termasuk hamba yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, berupaya memahami bacaan. Berusaha memahami makna dari setiap bacaan yang kita baca ketika sholat akan membantu kita menghadirkan hati. Oleh karena itu, hendaklah kita mengkonsentrasikan hati untuk dapat memahami makna bacaan, sehingga akan menghilangkan pikiran yang mengganggu ketika sholat. Yang ketiga, mengagungkan Allah dan takut kepadanya. Dan seseorang yang memenuhi syarat lahir dan batin tersebut, maka akan dapat membersihkan hatinya dari berbagai karat dan penyakit hati, sehingga hatinya akan bercahaya. Jadi, sholat itu bukan hanya ritual semata, harus khusyuk, tidak tergesa-gesa, karena sholat bisa menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi masalah dengan tenang, cerdas, dan juga solutif. Karena dalam sholat ada masa di mana Allah sangat dekat dengan hambanya, yaitu ketika bersujud, sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu ketika ia bersujud. Maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Betul itu teman-teman. Selain sholat, kita juga harus bersabar dalam menghadapi setiap masalah. Menurut Aid Al-Qarni, sabar adalah kemampuan jiwa untuk senantiasa berlapang dada, berkemampuan keras, serta memiliki ketabahan yang sangat besar dalam menghadapi setiap masalah kehidupan. Bahkan tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi dengan sabar. Dengan bersabar, masalah apapun insya Allah akan terselesaikan. Sebesar apapun masalah kita, tetaplah bersabar. Karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar akan datang bersama kesulitan. Dan dalam setiap kesulitan itu, pasti ada kemudahan. Karena janji Allah akan ada kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Jadi teman-teman, kalau kalian punya masalah, jangan bersedih terlalu larut. Apalagi sampai putus asa ya. Masalah atau ujian itu tanda kasih sayang Allah buat kita. Allah sayang sama kita. Dengan adanya ujian, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Allah memberikan ujian kepada hambanya yang sanggup. Jadi, kalau kalian dapat ujian, itu tandanya kita sanggup menghadapi ujian tersebut. Dan ujian yang sulit itu bersanding dengan solusi yang mudah. So, mulai hari ini, jika kalian punya masalah atau ujian, semudah ataupun sesulit apapun itu, solusinya adalah sholat dan sabar. Sholatlah untuk bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah, mencurahkan isi hati kita kepada Allah, memohon diberikan solusi terbaik dari setiap masalah yang kita hadapi.
Jadikanlah Allah sebagai sandaran kita. Jangan bersandar kepada makhluk lain selain Allah, karena Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Selain sholat, kita juga harus bersabar dalam menghadapi setiap ujian. Dan tentunya, tidak kalah pentingnya adalah kita harus tetap berikhtiar dan berusaha yang terbaik untuk menyelesaikan masalah kita. Kalian punya masalah. Sholat, sabar, dan berikhtiarlah. Wah, cerita kita tentang sholat dan sabar ini semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau misalnya Karama dan Dana ada salah dalam penyampaiannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kalian dimudahkan dalam segala urusannya ya. Semoga puasa kalian lancar. Yuk, kita berlomba-lomba berbuat kebaikan di bulan ini. Semoga kalian sehat terus ya. Ramadan kali ini di rumah aja. Tapi bukan berarti rebahan mulu ya. Yuk tetap produktif walau di rumah aja. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.